Ya, karena sudah waktu menunjukkan pukul 11 kepada Ustaz Khalil Bustami hafizallahu taala, falyatafadhal mashkura. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal aradin. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله وبارك وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du, hibbati fillah. Saudaraku, semoga kita semua selalu dalam ridha, rahmat, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang kita miliki selama kita hidup di dunia ini tidak akan terulang dua kali. Manakala waktu sudah lewat, kita hanya bisa memperbaiki dan tidak bisa mengulang waktu yang lewat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari hadisnya Anas bin Malik, la ya'ti alaikum amun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang kepada kalian suatu tahun kecuali tahun setelahnya pasti lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Kadang kita terlena. Bahkan sebagian kita justru tidak ada perhatian, tidak ada keprihatinan, dan tidak ada himayah, penjagaan diri menghadapi semua ini. Bahkan terlarut dengan tatawur az-zaman, perkembangan zaman ini. Dan tenang-tenang saja. Kenapa itu terjadi? Karena mungkin tidak mendalami betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh dan sangat kuat mengingatkan, memperingatkan umatnya menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Fitnah-fitnah akhir zaman. Maka dalam kesempatan ini saya mencoba menulis beberapa poin penting yang perlu kita waspadai. Kita harus memiliki benteng yang kokoh menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Tadi saya ingin melanjutkan yang tadi malam, tapi saya lihat waktunya tidak memungkinkan. Yang tadi malam baru dapat sepertiga. Berarti 2/3-nya nawaltu lakum wa ajastu lakum waqra'u ma syi'tum. Munawalah katanya. Silakan dibaca. Nah, intinya dari pertemuan tadi malam seperti yang saya ungkapkan, kita harus punya istiqomah, konsistensi, ya, kelurusan di dalam hijrah kita. Ya, kalau mau ikut Imam Asy-Syafi'i bukan fikihnya saja, harusnya ikut dengan akidahnya juga. Namanya tidak pilih-pilih. Kalau fikih saja ikut, harusnya kan begitu. Namanya mafhum aulawi. Kalau fikihnya saja demen, seneng, lebih condong kepada Imam Syafi'i,
Kenapa justru yang lebih harus, lebih di atasnya malah santai bahkan bertolak belakang. Bertolak belakang. Baik, kita nggak memperpanjang itu. Nah, kali ini kita akan sedikit perhatian bagaimana diri kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita supaya sungguh punya perhatian dengan fitnah akhir zaman yang bisa menggulung, mengguncang, dan menghabiskan akidah kita terutama. Nah, ini yang kita jaga. Baik, tulisannya sangat kecil sekali, saya nggak bisa baca ini. Judulnya saja, saya gunakan tulisan aslinya. Benteng kuat menghadapi fitnah akhir zaman. Yang kita tulis di sini pertama adalah fitnah berupa kesyirikan. Syirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la taqumas sa'a hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan. Nih. Tidak akan terjadi kiamat. Ini menunjukkan mendekati kiamat kejadian ini. Sampai akhirnya, katakan, beberapa kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik. Tenang, bangga, senang berkumpul dengan orang-orang musyrik. Ini fitnah akhir zaman. Harusnya orang itu kalau bertauhid benar, alergi, nggak enak. Cara Jawa itu apa? Gerah. Gerah bukan. Karena yang namanya orang bertauhid, dia akan bara'ah minasyirik wa ahli. Ini enggak, kata Rasulullah, betapa rendahnya, betapa lemahnya keimanan saat itu, bahkan al-wala wal bara' lemah sekali. Sampai umatku itu kabair, lemah, dia berkumpul dengan orang-orang musyrik, tenang. Wa hatta ya'budul awthan, ini yang menakutkan. Sampai akhirnya mereka di akhir zaman, alhamdulillah, ya'budul awthan, beribadah kepada awthan. Awthan di sini ada ketelitian kita secara bahasa, bukan asnam. Kalau asnam itu terbatas pada patung. Awthan itu lebih luas. Segala sesembahan, segala yang disembah selain Allah SWT. Berarti Rasulullah sudah memberikan peringatan besar bahwa di akhir zaman umat ini cobaan beratnya adalah kesyirikan. Bagaimana tidak? Kesyirikan di mata awam yang tidak mengerti tauhid, tidak mendalami tauhid, itu berubah menjadi suatu karamah, keistimewaan yang luar biasa. Dan dibalik seperti pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, kesyirikan berubah bentuk menjadi wujud kecintaan kepada orang-orang soleh, melakukan tayyib. Melakukan kesyirikan, merasa hal itu hal yang wajib, hal yang harus. Karena apa? Karena terbungkus dengan kesan bahwa itu sesuatu yang baik. Itu ta'zim kepada orang soleh, ta'zim kepada guru, ta'zim kepada kiai, ta'zim kepada wali, dan seterusnya. Jadi di benaknya masyarakat yang melakukan itu merasa bahwa itu kebaikan. Bahkan kalau bahasa kita dulu, seakan nggak bisa masuk surga kecuali lewat yang demikian itu. Nah, ini
di tempat kita di Indonesia ini masih tersiar, tersebar. Nah. Wa nau sayakunu min ummati 30 kadzabun. Dan akan ada 30 pendusta di antara umatku, kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Masing-masing dari 30 itu mereka adalah para pendusta yang mengaku dirinya seorang nabi. Dulu saya pernah mendapatkan penjelasan dari guru akidah saya, Syekh Fahad di Masjidil Haram, bahwa 30 kadzabun ini tidak harus terang-terangan mengaku nabi. Pemimpin yang secara bahasa dia tidak mengaku nabi, tapi memposisikan diri, nah, seakan dia nabi sama. Kadzab itu, kadzabun. Sama dengan tetap terkena peringatan dari Rasulullah umat supaya menjauhi. Dia nggak ngaku nabi, tapi posisinya itu rakyatnya, ru'yahnya, pengikutnya seakan dia itu nabi, bahkan menggantikan nabi, bahkan mengalahkan nabi. Ini di akhir zaman akan banyak, saudara. Maka benteng kokohnya apa? Itu dalam tulisan kecil di belakang dikatakan penguatan, ya, terbaca apa enggak itu? Penguatan tauhid dengan mendalami ilmu. Bukan tauhid biasa tapi belajar dengan ilmu. Ibadah tafakkur dan bertawakal serta semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentengnya. Itu yang ditulis oleh para ulama untuk menghadapi yang pertama ini. Jadi saudara, memang seakan kembali. Kondisi kesyirikan di akhir zaman itu seakan kembali pada zaman jahiliyah, zaman Rasulullah SAW. Coba. Siapa yang pertama memunculkan, membawa berhala tokoh agama, nek saiki diarani wali tenan. Dia tokoh di Mekah. Ketika dia datang di Syam, di kawasan Ardul Anbiya, dia mendapati mereka melakukan kesyirikan, menyembah patung, toto lahirnya seperti itu. Tapi yang mereka yakini apa? Haula'i syufa'una indallah. Mereka adalah syafi' kami, pensyafaat kami di sisi Allah. Jadi bukan hanya menyembah patung biasa, tapi patung ini mewakili malaikat, para nabi, para wali, yang mereka katakan merekalah penolong kami. Haula'i syufa'una indallah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami beribadah, membagi ibadah kepada mereka supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Coba. Kata Amr bin Luhai, ma ahsana hadza. Betapa bagusnya ini. Satu, dia katakan ini Ardul Anbiya. Ini bumi para nabi. Tidak mungkin mereka sesat. Satu, kalau bahasa mudahnya kita. Kedua, mereka umumnya turunan para nabi. Dan mereka ini dikatakan apa ya bahasanya? Kalau bahasa mudah kita itu justru beribadah seperti ini lebih tazallul, lebih menghamba kepada Allah. Karena dia merasa saya nggak pantas lagi langsung kepada Allah. Saya banyak dosa. Saya harus melewati perantara ini. Betapa samanya perkembangan kesyirikan di akhir zaman ini. Sama. Bukan hanya sama, biasa persis. Dibawa oleh tokoh-tokoh atas nama menghormat, takzim kepada para pemimpin. Ya, akhirnya muncul tawassul syirik dan seterusnya. Maka ini kita perlu membaca kondisi keadaan. Seperti ini masih banyak apa tidak? Banyak, di mana-mana. Berarti ladang dakwah kita masih luas.
Ya, masih luas. Maka ulama mencatat menghadapi ini harus ada penguatan apa? Penguatan tauhid dengan mendalami ilmu. Lalu ibadah tafakkur. Jadi yang sering kita lupakan. Sudah mentok, nggak ada yang lain baru ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah baru. Itu namanya tawakal dadaan. Apa dadaan? Bukan sifat tawakal yang menjadi tanda kekuatan tauhid seseorang. Dan ibadah yang dilakukan dengan keikhlasan. Memperbanyak ibadah yang dilakukan dijaga keikhlasannya. Kalau kita mau gambaran target tauhid itu seperti tauhidnya Nabi Ibrahim alaihi salam, imamul muwahhidin. Tidak ada di benak Nabi Ibrahim kecuali Allah. Baik ada masalah, apalagi baik belum ada masalah, apalagi ada masalah. Malaikat aja ditolak sama Nabi Ibrahim. Beliau diikat, sudah hampir dilemparkan ke dalam api. Malaikat Jibril, malaikat angin datang ingin menolong. Kata Nabi Ibrahim, min ajlik au min indillah. Anda sendiri yang berinisiatif. Malaikat kan itu kan memang diberi hak untuk mencintai, menolong orang iman. Kan begitu malaikat. Kata ketika Allah mencintai seseorang di muka bumi, Allah panggil malaikat Jibril. Hei Jibril, aku menyayangi orang ini. Ahibbahu. Kamu cintai orang ini. Iya ya Allah. Malaikat Jibril mengumumkan seluruh malaikat di langit. Cintai si fulan karena Allah mencintai. Mencintai itu kan mendekati. Bisa nolong sewaktu-waktu. Malaikatnya datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, la amma min indik. Fala. Kalau itu inisiatif Anda sendiri, wahai malaikat Jibril, untuk menolong saya, atau yang lain, enggak, saya enggak butuh. Allah yang ada di mana, hanya Allah saja. Apa yang terjadi setelah Allah saja? Tawakal yang bahasa apa ya? Yang muntaha, yang sudah mentok, hanya Allah di benaknya. Ya Allah turun langsung. Tidak nyuruh malaikat juga Allah. Langsung. Qul nar ya nar. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Tanpa malaikat itu. Allah langsung kayak api. Itu contohnya. Jadi orang kalau sudah tinggi tauhidnya itu, Allah sudah langsung sendiri yang menolong. Nah, target kita ke sana. Kalau ingin kuat di akhir zaman itu belajar. Kita belajar. Konsentrasi, belajar tawakal penuh. Dekat dengan Allah. Dengan meningkatkan ibadah yang selalu dijaga keikhlasannya. Dijaga keikhlasannya. Nabi Yunus. Apa? Ketika beliau dibawa ke dasar laut oleh ikan. Ditelan ikan saja dia harusnya udah mati. Belum dibawa lagi oleh ikan ke dasar zulumatun fawqa zulumat. Di bawah beberapa kegelapan. Malam gelap, ombak besar. Di dasar laut. Zikirnya apa yang kita lihat? Tauhid. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu. Kekuatan tauhid. Katakan, apakah ada lafadznya Nabi Yunus? Tolong ya Allah keluarkan saya. Tidak ada. Betapa tauhid itu kalau sudah sampai di level yang tinggi itu, tanpa minta tolong langsung Allah. Apakah Allah menolong lewat malaikat disuruh? Enggak. Allah mengilhami ikan, kata Allah dalam riwayat itu. Hei ikan, itu hambaku tuh. Tak penjara, aku menjadikan perut kamu penjara bagi dia sementara. Bukan kuburan ya ikan. Kalau kuburan berarti mati sampai bangkit hari kiamat. Itu kata Allah kepada ikan. Terus ikan disuruh mengeluarkan. Yang ingin kita gambarkan betapa di akhir zaman ini tidak ada yang aman dari yang namanya kesyirikan. Tidak ada yang aman, saudara. Kalau ada yang aman dari kesyirikan, yang paling aman siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa, Rabb wajnubni wa baniya
an na'budal asnam. Berarti beliau mengkhawatirkan anak turunnya juga. Rasulullah sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lam ila akhirih. Tidak ada yang boleh merasa aman. Apalagi akhir zaman. Rasulullah sudah mengatakan. Kalau kita sekarang merasa aman, yang kita pikirkan anak, cucu kita bagaimana? Mereka aman. Artinya kita harus punya benteng yang kuat. Belajar tauhid dengan sungguh. Targetnya, standarnya seperti Nabi Ibrahim. Ketauhidan yang luar biasa, yang tinggi. Itu para ulama, di antara para tabi'in, pernah dengar yang namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani. Zaman dia masuk Islam, orang Yaman ya. Al-Khawlani orang. Masuk Islam di zaman Rasulullah. Tapi tidak bertemu Rasulullah. Karena baru ke Madinah setelah Rasulullah wafat. Singkatnya saja, ketika Aswad Al-Ansi, Yaman. Aswad Al-Ansi mengaku dia bahwa seorang Nabi. Abu Muslim ini ditangkap dan diminta bersyahadat kepada Aswad Al-Ansi. Karena tidak mau, dia menolak itu, akhirnya diikat seperti Nabi Ibrahim itu. Dibakar dengan api yang sangat besar. Ketika dia dilemparkan, tidak terbakar. Persis Nabi Ibrahim yang terbakar talinya toh. Dia keluar dari api, ditangkap lagi. Kata Al-Ansi, dikatakan, wah orang ini gak mungkin dibunuh, gak bisa ini. Ya, akhirnya katakan, kalau kamu gak keluar dari Yaman, akan saya habiskan seluruh pengikut kamu di sini. Karena dia menjaga itu, akhirnya dia berangkat ke Madinah. Sampai di Masjid Nabawi, dia masuk, sholat dalam masjid. Delalah itu Umar masuk. Dan kok ada tamu. Manir rajul. Siapa rajul ini? Katakan, minal Yaman. Saya dari mana? Khalifah Umar langsungkan itu kejadian baru beberapa bulan sebelumnya. Heboh lah di Madinah mendengar kabar itu. Kata Khalifah Umar, kamu tahu enggak seseorang di Yaman yang dibakar oleh musuh Allah? Ahraqahu aduwullah. Kata orang ini, sebenarnya dia sendiri. Itu Abdullah ibn Thawb. Huwa Abdullah ibn Thawb. Dia nyebutkan nama aslinya. Kalau Abu Muslim itu kan kunyahnya. Kata Khalifah Umar, kayaknya Anda ini. Kata. Khalifah Umar firasahnya kuat. Firasatnya kuat. Demi Allah Anda ini. Wallahi anta huwa. Demi Allah. Baru dia, naam. Khalifah Umar nangis, dia peluk. Dia kecup kening, dia peluk. Kemudian dia ajak duduk di depan Khalifah Abu Bakar untuk menceritakan itu. Apa kata Khalifah Umar? Alhamdulillahilladzi lam yumitni hatta arani man suni'a min ummati Muhammadin bimisli ma suni'a bi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah. Ternyata ada di antara umat Muhammad yang oleh Allah diperlakukan sebagaimana Nabi Ibrahim. Khalifah Umar itu gumun. Padahal Khalifah Umar ya hebat juga. Tapi yang mau kita ambil hikmah di sini, saudara, bagaimana sekuat itu. Lama menjadikan ini sebagai gambaran. Karena kekuatan tauhid. Di mana kekuatan tauhid? Lihat, Abu Muslim itu ibadahnya luar biasa. Ceritakan ada orang ingin bertemu dia, 2 orang. Di waktu bertamulah. Itu senangannya di masjid Abu Muslim. Sahibu masjid. Sampai di masjid dia nyiapkan cambuk. Ada cambuk dia. Kalau dia sudah mulai telat ibadahnya, kurang semangat, dia cambuk kakinya. Pak. Ana ahakku bisauti minal bahaim. Dia katakan, saya lebih berhak untuk dicambuk daripada hewan. Kenapa? Kalau hewan dikendarai terlambat, kan dicambuk tuh. Cambuk. Hewan tidak berakal, perlu dicambuk. Kalau saya manusia berakal, kok tidak semangat beribadah?
lebih harus dicambuk dari hewan aja. Nggak berakalnya, apalagi saya. Berarti malasnya, pada punya akal kok masih malas. Dicambuk deh, baru ibadah lagi. Kata tamu 2 orang yang ingin mendapati dia, kok suwi pangkas sholat. Dihitung, satunya dihitung rokaatnya. Sampai 300 lagi leren. Lagi berhenti, 300 rokaat sholat. Jangan bayangkan, kita 2 rokaat, 4. Mau 4 rokaat berduhur, awang-awangan. Apa awang-awangan? Mikir. Kayak gak kumanan makanan ini. 300 rokaat tuh baru turun. Nah itu dia. Jadi katakan tauhidnya kuat, ilmunya, ibadahnya luar biasa. Nah itu konsekuensinya ya memang termasuk dengan cari ma'isyahnya itu ya sewajarnya, secukupnya. Sewajarnya sesuai dengan keperluannya. Ini Abu Muslim ini kalau berdoa itu sekali sakal itu terjadi. Berarti ibaratnya kalau dia ingin kaya itu minta emas 1 karung. Kira-kira langsung ternyata dia setiap doa ada orang datang, saya disihir saudarinya nih. Saya disihir, yang nyihir saya itu orangnya. Dia berdoa, ya Allah kalau memang itu penyihirnya, butakan dia, langsung buta orangnya. Beberapa waktu kemudian orang itu bertobat, menyesali perbuatannya, minta maaf kepada yang disihir, datang kepada Muslim. Saya bertobat kepada Allah, saya menyesali. Udah, ya Allah kalau memang ini orang ini benar tobatnya, sembuhkan dia. Sembuh langsung. Beberapa, itu namanya apa ya? Ahli tauhid. Luar biasa. Mungkin kita susah untuk mencapai itu, tapi paling tidak saudara, itu peringatan di akhir zaman ini, penguatan tauhid ini jangan main-main. Kita sungguhan. Karena ancaman kesyirikan itu di depan mata. Di depan mata. Kata Rasulullah, akhfa min dabibin naml, bahwa kesyirikan itu bisa lebih samar daripada langkahnya ngeremete semut di atas, semut hitam di atas batu hitam, di gelapnya malam. Gimana itu cara mendeteksinya? Susah. Artinya kita harus banyak belajar. Baik. Yang kedua, apa yang kedua di situ? Pemimpin dan pendakwah yang menyesatkan. Pemimpin dan pendakwah yang menyesatkan. Ini dalam riwayat hadis-hadis sahih sudah disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Dikatakan innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin. Innama, kalau Anda tahu kata-kata innama itu lil hasr, itu peringatan keras dari Rasulullah. Kita disuruh hati-hati, sungguh yang hanya ada paling saya khawatirkan akan melanda umatku, terutama di akhir zaman, karena ini digabung dengan kondisi-kondisi akhir zaman hadis ini. Itu adalah para pemimpin yang menyesatkan, imam-imam yang menyesatkan. Para imam, para pemimpin dianggap pemimpin. Coba kita dulu berada bertahun-tahun di dalam Islam jamaah, perasaan kita gimana? Paling top, paling ke surga, bapak imam kita hormati betul. Ini jalan surga saya. Tak taunya termasuk ini. Imam-imam yang menyesatkan. Akhir zaman. Nggak tampak, nggak kelihatan. Bagaimana kita kalau nggak bisa mendeteksi? Ya, akan ada. Jangan merasa aman setelah hijrah pun. Ini Rasulullah tetap mengingatkan. Ini di sini a'immah loh, bukan imam satu tok. A'immah jamak. Akan ada banyak para pemimpin. Coba lihat di berikutnya, hadis berikutnya dalam riwayat Imam Muslim juga, Rasulullah mensifati zaman syar itu, katakan qaumun yahduna bighairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Itu. Akan ada kaum yahduna bighairi hadyi, memberikan petunjuk selain petunjukku, Nabi. Walaupun itu turunan Nabi. Ya, coba.
Apa meneh dudu? Yang keturunan Nabi sudah banyak menyesatkan umat. Dan ini umat kita, masyarakat itu masih terbuai semua. Takut dengan yang namanya keturunan Nabi. Apakah turunan Nabi tenan, opo ngaku-ngaku? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tapi ini menjadi peringatan keras, katakan, dari Rasulullah. Kemudian du'atun ila abwabi jahannam. Du'at, bukan da'i saja. Beberapa da'i-da'i yang mengajak kepada api jahannam. Kalau disebut da'i, saya kira tidak ada yang langsung, ayo masuk neraka jahanam, ayo masuk neraka jahanam, ayo ikut saya. Enggak begitu. Ajakannya tetap surga pasti. Udah panggil. Tapi ujungnya ternyata neraka jahanam. Dari mana kita akan membendung, memiliki benteng yang kokoh? Ulama menyebutkan menghadapi ini kokoh di atas sunnah dengan mengikuti manhaj salafus saleh. Jadi menghadapi a'immatil mudillin, du'atun yad'una ila abwabi jahannam, kita harus belajar kokoh di atas sunnah dengan manhaj salafus saleh. Ini dalilnya banyak sekali. Dalilnya banyak sekali, ya. Banyak sekali dalam arti bahwa himbauan ini dari para ulama ini benteng. Tanpa ini potensi kita tersesat di depan mata. Nah, bagaimana tidak? Para pemimpin, para da'i ini juga mengaku ahli sunnah kok. Ahli sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, coba. Ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan mengaku paling asli. Kamu itu ngaku tok, kamu itu Wahabi. Dia aku itu. Bagaimana orang awam nggak tersesat? Yang golongan-golongan yang tidak hanya kalau yang ngaku seperti itu kan kita melihat, wah itu jelas nggak sunnah, kita langsung menolak. Nah, ada golongan yang memang betul-betul menggunakan sunnah. Artinya hari-harinya ya belajar Quran dan hadis. Siapa itu? Kita dulu. Perasaannya nyunnah tenan. Oh, penyunnah itu. Sunnah beneran kita perasaannya. Ada nggak dulu keraguan? Wah, ada. Ya, karena ya pancen yang ngaji Quran tenan dibuka, dimaknai, ditulis. Ya, himpunan kabeh sallallahu alaihi wasallam. Sampai nek jawab sallallahu alaihi wasallam wonder. Sallallahu alaihi wasallam. Mbah apa artine ra roh. Sallallahu alaihi wasallam untuk berteriak ngilangi ngantuk. Ngilangi ngantuk. Allahu Akbar. Kita perasaannya begitu. Maka di situ ada penegasan sunnah tapi manhaj salafus saleh. Itu. Mau yang lebih parah lagi. Sudah sunnah dan ngaku manhaj salafus saleh. Kalau kita nggak teliti, ternyata masih ada penyimpangan. Ya. Orang yang berselisih dengan dia dikatakan beda manhaj. Ada? Ada. Nah, maka dari sini saudara, ya, kondisi yang seperti ini kita perlu banyak belajar. Perlu benteng yang kokoh. Benteng yang kokoh. Teman-teman yang hijrah ini, alhamdulillah secara umum sudah banyak yang tetap bersemangat. Tapi ada satu dua yang semangatnya menurun untuk belajar. Nah, setelah sebagian, kebetulan saya juga nanya kadang-kadang. Alasannya, saya ini kelasnya awam, Ustaz. Jadi cukup istimak saja. Berarti ya sudah. Datang sudah nggak kayak dulu lagi. Nggak mau nulis lagi. Misalkan. Artinya dulu kita kan pingin khatam kitab ini, khatam kitab ini. Itu himmah seperti itu hilang sudah. Karena sudah memposisikan diri, saya awamun nas saja.
pilihan, pilihan putus asa namanya. Ini menurut saya ini kekeliruan. Semangat ilmu itu tetap harus ada. Semangat ilmu harus ada. Dari mana kita ambil? Dulu kita masih yang seperti itu saja, artinya masih sesat, punya semangat. Sekarang kok sesudah keluar dari kesesatan itu, malah melempem. Kayak kerupuk kena apa? Angin. Ini menurut saya, laisa bi'abdin syakir. Bukan hamba yang bersyukur. Justru kita mengejar itu ilmu. Ada yang saya tanya, wah saya kadung sibuk ya Ustaz. Sibuk mana dengan orang muhajir dan ansor? Coba, bagaimana dengan ilmu? Khalifah Umar ketika hijrah ke Madinah bergantian dengan orang ansor turun ke kota. Sehari Khalifah Umar turun, sehari berikutnya orang ansor itu menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ada semacam pemikiran yang salah, di antaranya pemikiran yang salah menurut saya. Dan ini dibawa dari zaman dulu mungkin. Kalau belajar tujuannya untuk mengajar. Berarti kalau saya tidak punya peluang untuk mengajar, tidak perlu. Salah itu, keliru. Kesalahan. Belajar ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan diri. Itu yang pertama. Kata Imam Asy-Syafi'i dan para imam yang lain. Menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Untuk beramal. Baru berikutnya untuk berdakwah. Berdakwah itu tidak harus mendapatkan legalitas, mendapatkan izin, berdakwah itu terus. Selama dia tahu, dia berdakwah. Keluarganya, tetangganya, siapapun sesuai dengan levelnya. Mindset yang salah, perasaannya, wah saya nggak mungkin lah duduk di atas kursi koyom biyen maneh. Nah, yang ngajar itu harus LC dari, misalkan dari lulusan-lulusan itu, saya nggak punya panggung. Akhirnya apa? Malas belajar. Kesalahan luar biasa menurut saya. Kalau kita mikir ini saja ya, bahwa akan ada para pemimpin, para dai yang kalau kita nggak punya wawasan ilmu, terbawa ke, ya, dikatakan apa bahasa kita, keluar dari mulut buaya, diterkam mulut harimau atau tiwale. Allahu Akbar. Yang ketiga, fitnahnya hati. Saya kaitannya dengan yang kedua ini, saya pribadi ya, barangkali Anda ada yang mendukung atau sejalan. Saya pribadi dulu berangkat itu ya alhamdulillah di Mekah itu belajar sampai khatamkan macam-macam kitab termasuk Muwatta dengan Syekh Basmul muridnya. Itu saya tempuh tiap berapa hari sekali sampai ke Zahir kemana-mana. Saya ingat betul. Dulu untuk perasaannya itu bisa menyampaikan di di jamaah, nanti bisa terima dengan ilmu. Setelah saya lama, kecewanya luar biasa. Nah, terus sampai saya keluar pun, ini himmah itu masih ada. Sampai saya azam dalam diri saya, jangan sampai kitab-kitab yang saya pelajari di sana tidak tersampaikan. Nah, saya lebih condong, lebih kita itu ngaji kitab. Nah, ngaji kitab. Nah, terutama saudara-saudara yang dulunya guru pondok, mubalik daerah di timur, sudah kita mulai dan kita rencanakan. Artinya ada semacam pertemuan-pertemuan, ya entah di sini atau kalau, mohon maaf, di Dewan Dakwah. Mereka minta karena di sana ada kumpulan para pendakwah. Saya layani, saya bilang, coba baca kitab ini,
Mari kita nanti ada pertemuan 2 hari untuk bahas kitab itu. Baru ada sanad jika diperlukan. Tapi kita nggak seperti dulu, bukan gila sanad. Yang paling penting itu isi dari kitab itu. Nah, ini saya tawarkan kepada teman-teman hijrah semua. Umpama ada begitu, kira-kira mau datang apa tidak? Ya saya mungkin ya, saya Aziz, saya Abdullah. Dan ngajinya bukan kayak begini maksudnya. Saya masih kurang mantap lah gitu. Kalau ini nggak apa-apa, ini pertemuan nama kita. Tapi kalau ngaji tenang gitu. Nah, caranya percepatan itu seperti itu. 1-2 bulan sebelumnya sudah dibaca sendiri. Sekarang kan ada kitab terjemah. Nanti di pertemuan itu kita tinggal membahas inti-intinya dari kitab itu. Kemudian ada sanadnya, ada. Nah, kita yang ikut daurah masyayikh dari Timur Tengah, di Jawa Timur beberapa saya ikut. Saya lihat itu semua bangga, senang mendapatkan sertifikat, bukan sanad, baru sertifikat ikut daurah kebanggaan. Apakah tidak bangga kalau ada sertifikatnya, ya ono sanate? Mungkin sebagian dari kita belum paham. Di Mekah itu, di Madinah itu tetap ada loh. Yang namanya memburu sanad itu ada. Yang sanadul ali ya, pernah saya dan teman-teman 3 orang buru, bukan buru sanad, karena ada pengumuman di halakonya Syekh Sudes itu akan ada Syekh dari Riyadh datang yang memiliki sanad Sahih Bukhari. Katakan a'la sanad fid dunya. Wah, kita bersiap berapa minggu sebelumnya itu untuk bisa ikut. Hanya kita ikut. Nah, itu yang kan belakangnya Al-Bali. Saya kira wah wong Bali itu. Al-Bali di sana ada daerah namanya Bali juga. Itu artinya pengikutnya itu qaahnya Syekh Sudas itu mungkin 1.000 orang mungkin. Itu penuh itu. Para pencari golek sanad lah itu. Saya baru batin, oh iya ternyata ya wakil wong semangat ya. Bukan sanad yang ada di Sahih Bukhari, sanad ke Sahih Bukhari. Tuh, itu termasuk yang waktu itu ya nggak mutlak salah lah di Islam jamaah itu, maksudnya buru sanad, pingin punya sanad itu legalitas sanad itu ada, cuma tidak separah yang mereka, se-ekstrim yang mereka miliki. Tapi itu perlu karena itu bagian dari kepuasan atau persaksian. Kalau kita mau guru tenan, aku tuh guru tenan. Baik. Yang ketiga adalah fitnahnya hati. Ada belum? Fitnah hati, kerasnya hati, hilangnya kehusuan, konsentrasi dan kelezatan ibadah. Lazzatul ibadah. Saudara, ini fitnah besar. Cuman kita kadang-kadang belum menyadari. Padahal ini fitnahnya. Fitnah itu kan bunyinya apa? Ma dhahara minha wa ma batan. Ma dhahara itu yang menjadi perhatian kita. Fitnah itu ada yang tampak, yang kelihatan. Batan yang batin. Itu fitnah yang kita kadang nggak ngeh untuk ngurusi betul, koreksi betul bagaimana hati kita. Padahal para ulama, ahli-ahli ibadah, para salaf yang namanya ngurusi batin itu lebih sungguh dari pengurusi lahirnya. Nah, akhir zaman serangan fitnah itu di sini, di hati. Katakan oleh Rasulullah, tu'radul fitan 'alal qulub ardal hasir udan udan. Fitnah-fitnah itu akan masuk ke dalam hati sebagaimana tikar, anyaman tikar. Udan-udan, satu lembar, satu helai anyaman itu. Artinya masuk itu tambah kuat, kayak dianyam, kayak tikar. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan banyak jumlahnya.
Fitnah itu akan masuk ke dalam hati, jumlahnya banyak dan dia akan terangkai. Akan terangkai semakin banyak, semakin lebar, dan kuat. Dan semakin kuat. Bagaimana kalau sudah begitu? Kata Rasulullah, fa'ayyu qalbin usribahan nukitat fihi nukdatun sauda. Kalau fitnah sudah masuk di dalam hati, nyampur di situ akan ada nuktah sauda, titik hitam. Wa ayyu qalbin anqaraha nukitat fihi. Hati yang bisa mengingkari, menolak fitnah ini, dia akan bersih. Sehingga menjadi hati yang putih, bersih, seperti batu putih yang bersih, yang licin. La tadurruhu fitnah. Kalau dia berhasil menghilangkan fitnah itu, membersihkan hatinya dari fitnah itu, setelah itu, la tadurruhu fitnatun. Dia akan mengganggu kepada dia fitnah apapun, madamatis samawati wal ardh. Selama dia hidup di ini yang mau kita cari jalannya. Kokoh, benteng kokohnya apa di situ. Nah, sebaliknya ada hati yang wal akhar aswad murbat kalkus, pokoknya yang satunya terus menghitam. Fitnah itu diterima, dia masuk terus. Sampai Rasulullah menggambarkan seperti gelas kus yang dibalik. Nah, ini. Diisi apapun tidak akan masuk. Gelas dibalik. Dan tidak ada isinya. Sampai beliau menggambarkan, la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran. Salah satu cirinya, hatinya sudah enggak peduli. Enggak ngerti kebaikan itu apa. Dan tidak pernah ada ingkar hatinya dengan kemungkaran. Itu contoh hati. Hati yang terfitnah. Dalam riwayat lain, contoh fitnahnya adalah awwalu syai'in yurfa'u min hadhil umma al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'an. Yang pertama kali akan diangkat dari umat ini adalah kehusyuan. Kehusyuan itu pekerjaan apa? Berarti kalau mau disimpulkan, hati yang tidak lagi punya kehusyuan itu hati yang maftun, hati terfitnah. Sekarang kembalikan ke kita, kapan kita khusyuk? Kapan kita sujud menangis kepada Allah? Kapan kita rukuk menangis kepada Allah? Ini salah satu alamatnya. Kapan kita berzikir sebagaimana ulama-ulama zaman dulu? Kapan kita? Mana kehusyuan kita? Padahal hati yang tidak khusyuk ini hati yang terfitnah. Pertanyaannya, kenapa hatinya tidak bisa khusyuk? Karena usribat, bercampur dengan fitnah yang dia tidak bisa membersihkannya. Dikatakan, lalu lihat Ad-Darimiyah, lewat yang terakhir itu, katakan, yusiku an tadkhula masjida jama'atin fala tara fiha rajulan khashian. Sebentar lagi kamu akan melihat masjid jamaah. Jamaah yang mana nih? Ya pokoknya masjid ada jamaah sholat. Kamu hampir tidak melihat satu orang pun yang khusyuk. Imamnya aja bolak-balik di subhanallahi dari belakang. Subhanallah, subhanallah. Kata yang satu, untung aku jadi makmum. Karena manut imamnya saja. Nah, waktunya salam, sholat subuh itu. Imamnya assalamualaikum warahmatullah. Di belakang bawantar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikira kajiannya sudah mulai, berarti tidur itu. Bagaimana bisa khusyuk wong sholat aja? Sholat aja tidur. Orang khusyuk itu nggak mungkin tidur. Nggak mungkin, nggak bisa tidur dia. Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innun. Antakhsha'a qulubuhum. Allahu Akbar. Kita mikir ini saja saudara, ya Allah. Hati saya ini di mana ya posisinya? Saya ada di akhir zaman. Berarti pertanyaannya kan, sebenarnya normalnya hati kita itu seperti apa? Normalnya orang iman itu khusyuk. Kalau tidak khusyuk, diperingatkan dengan peringatan yang keras oleh Allah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum.
Apa belum datang waktunya? Apa durung wayahe? Kapan lagi wahai hambaku? Orang iman, kapan lagi? Nunggu kapan? Itu apa bukan peringatan keras dari Allah? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya hanya 4 tahun sudah mendapatkan peringatan seakan dihantam. Ya Allah, berarti saya selama kurang lebih 4 tahun ini dianggap tidak khusyuk oleh Allah. Karena Allah menurunkan ayat itu. Itu baru namanya orang menyadari. Bagaimana kita, berapa tahun kita? Di mana letak kehusuan kita? Padahal ini hati. Jadi fitnah akhir zaman yang besar di batin, tidak punya kehusuan, tidak punya lazzatul ibadah, kelezatan ibadah. Orang kalau sudah lezat ibadahnya itu, lezat itu gambaran makanan ya, tapi dalam istilah para lazzah, lazzatus sujud, lazzatul ruku, lazzatul zikri. Seperti Rasulullah sujud seperti membaca surah Al-Baqarah 2 juz setengah, hampir 3 juz. Pirang jam ya? 1 jam. Mungkin kalau bacaan cepat mungkin 45 menit sujud. Pernah kita sujud selama itu? Pernah. Tapi ngorok. Sujudnya ngorok. Itu terjadi betul itu. Saya di Masjidil Haram itu, kita semangati. Dulu saya masih di Islam Jamaah, DLD itu. Semangati teman-teman, ayo sholat malam Masjidil Haram. Tenan, si Toya yang satu bertahan sebelah saya. Enggak lama, puak. Wah, kanan kiri begitu. Yang satu sujud, terakhir itu tak biarkan aja. Sampai imam salam, sampai rokaat berikutnya masih dia sujud. Baru rokaat yang berikutnya sama saya bangunkan itu. Wah, mantap sujud sama. Gimana sih? Gimana? Sudah dapat berapa? Sampai khusyuk banget. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itu gambarannya betapa kita itu masih jauh. Ya. Kalau memperbandingkan, jangan kondisi saat ini. Saat ini umumnya orang terfitnah. Dalam masalah fitnahnya hati itu ada. Maka kita harus berjuang. Bagaimana yang saya catat dari para ulama? Bersihkan hati dengan bertobat. Tuh, bersihkan hati dengan bertobat dan istighfar. Banyak berzikir dan mendengarkan terus peringatan. 3 itu kurang lebihnya. Mau membersihkan hati. Bertobat, istighfar. Mohon kepada Allah agar hatinya bisa bersih. Ini tadi kan dalam riwayatnya disebutkan, kalau hati bersih, dia nggak akan terfitnah. Mudah diajak khusyuk, diajak apapun mudah. Bagaimana jalannya? Jalannya disebutkan bertaubat kepada Allah, istighfar. Kata Rasulullah, saya sehari semalam berapa? Ada riwayatnya 70, ada 170 kali. Itu bukan yang dibaca-baca di zikir-zikir yang sudah ada tempatnya. Artinya Rasulullah duduk atau apa mengkhususkan, khusus minta ampun itu sehari semalam 70 atau 100 riwayatnya. Pertanyaannya, padahal Rasulullah sudah diampuni dosa yang awal dan yang apa yang dirasakan kurang lebih lah husnudzon kita ya. Ingin hatinya lebih bersih lagi, penghambaannya kepada Allah sangat luar biasa, merasa banyak kekurangan, tetap merasa ada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istighfarnya dilakukan, tobatnya dengan kesungguhan. Baik. Baik. Kan. Kita adzan dulu ya. Adzan kita lanjutkan. Yang belum wudu. Oh, enggak. Habis adzan lanjut materi dulu. Nanti sambil nunggu waktu qomat. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam.
Allahu Akbar Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. Allah Akbar Allah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Kita tambahkan dengan singkat saja, waktunya terbatas. Jadi saudara, fitnahnya hati itu sangat dahsyat dan kita jika tidak mampu, tidak mengerti solusi dan makhrajnya, nggak akan bisa menghindari itu. Nah, maka yang tercatat dari para ulama, tadi sudah saya bacakan, ya, bersihkan hati dengan banyak bertaubat dan istighfar. Karena orang bertobat, istighfar itu hati yang asalnya hitam, nuktah itu akan dihilangkan. Banyak bersedekah. Makanya sedekah itu dibahasakan zakat. Khudh min amwalihim sudaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bersedekah dengan ikhlas. Tujuannya membersihkan hati dari dosa-dosa. Banyak berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Peringatan dari sikap, dari ucapan orang. Itu obat hati ada di situ, saudara. Kata Syekh, demi Allah, itu bertahun-tahun itu yang membuat saya
Tayyib, tayyib, tayyib. Nah, insyaallah yang pas. Mama punya, kasihkan semua. Tapi tidak semua orang mampu seperti itu. Paling tidak kita belajar zuhud. Sebanyak apapun harta kita, yang ada di benak kita tuh akhirat, 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 akhirat. Sehingga harta tidak akan pernah digunakan untuk selain kebaikan-kebaikan. Itu sehingga selamat dari fitnahnya harta. Yang kelima, fitnahnya mata. Menjaga apa? Dikatakan apa? Wanita. Wanita. Jadi wanita ini yang menjadi sumber malapetaka di akhir zaman. Maka jadi wanita jangan mau diperalat menjadi sumber malapetaka, sumber fitnah. Katakan kenapa? Karena jumlahnya wanita akan semakin banyak. Ya, sampai 50. Katakan 50 wanita, qayyimnya itu hanya satu. Saking banyaknya wanita. Itu sudah bisa tergambar bagaimana timbulnya kerusakan yang luar biasa di akhir zaman. Dan dalil-dalil yang lain. Maka para ulama mengatakan dari mana sebab orang terfitnah wanita? Pertama dari mata. Jaga mata. Kedua pergaulan. Ketiga itu bahayanya. Maka jaga mata, jaga pergaulan, dan berpuasa. Tuh, solusi dalilnya sudah sangat jelas. Berpuasa itu meminimalkan nafsu. Berpuasa yang ikhlas, yang benar. Sehingga Allah memberikan penjagaan. Satu riwayat saya bacakan. Supaya kita ini hati-hati memegang yang namanya HP itu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas memberikan penjelasan. Maksudnya begini, kita kadang meremehkan perbuatan mata kita, dikira ngelihat apa-apa itu nggak ada efek, nggak ada fitnah di situ. Padahal ayat khusus dikatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui betul mata yang khianat, yang melihat sesuatu yang diharamkan dalam agama. Allah melihat semuanya. Ketika Allah menyebutkan salah satu dari anggota badan kita, contoh disebut, berarti itu ada penekanan yang kita perlu perhatian. Ternyata para ulama mengatakan itulah fitnahnya mata. Akhir zaman orang susah meninggalkan itu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Ibnu Abbas menjelaskan, kamu tahu enggak? Itu seorang laki-laki yang bertamu di sebuah keluarga. Ya, di situ ada wanita cantik. Ada wanita cantik. Ini Ibnu Abbas, ini zaman dulu ya. Ketika keluarganya tidak perhatian dengan orang itu, dia ngelirik, dia lihati wanita cantik itu. Kalau bapaknya, ibunya ngelihat orang itu, pura-pura nggak ngelihat. Tapi kalau keluarganya sudah nggak perhatian, dia lihat lagi wanita cantik itu berulang kali. La hidayah. Fa idza fatanu ghadda. Kalau keluarganya perhatian dengan orang itu, seakan dia khusyuk, ghadda, macamkan mata, wong api ini. Tapi ketika tidak dilihat, dia lihat lagi itu wanita cantik itu. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, wa qad ittala Allah min qalbi annahu wadda ala wittala ala farjiha. Dan saat itu tahu hati dia. Bukan hanya dia melihat wajahnya, dia ingin melihat farjinya. Allahu Akbar, fitnah akhir zaman. Sekarang ini dianggap hal yang biasa. Hal murah. Nggak harus nyari. Anak-anak sekolah, anak-anak kecil dikirim temannya. Kirim anak pondok yang sudah kita lindungi itu. Seonak sing jebol ngono ya ono. Jebol artinya kirimnya temannya, kirimnya apanya. Akhir zaman. Padahal itu fitnah mata itu larinya ke dalam hati. Bagaimana masa-masa yang akan datang? Ini kita harus punya perhatian penuh di sini, saudara. Nah, seperti ini kan
menunjukkan betapa para sahabat zaman dulu seperti Ibn Abbas melihat perempuan tok itu, ngelihat tok itu akan ada fitnah-fitnah besar yang akan terjadi di balik itu. Maka harus dijaga betul wanita. Yang keenam, ujian berat berupa kekacauan dan bencana. Masih kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera. Dan jangan mengatakan hanya di situ, di mana-mana tempat namanya semakin akhir zaman tidak akan salah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akan banyak. Katakan wa taksuruz zalazil, mendekati kiamat akan banyak gempa-gempa, wa yataqarabaz zaman wa tadharul fitan wa yakthurul harju, akan terjadi pembunuhan. Semakin lama akan semakin ke sana. Apa solusinya menghadapi keadaan yang seperti ini? Katakan menjaga, meningkatkan iman dan takwa, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang dicatat oleh para ulama. Ya, kalau mau ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau beriman, bertakwa, penduduk manapun dia akan mendapatkan berkah dari langit dan bumi. Bayangannya itu sampai guyonannya, umpama betul digunduli, betul gunungnya, hutannya, tapi masih punya iman dan takwa yang kuat, insya Allah berkah masih ada. Nah, karena lemahnya iman dan takwa itulah banyaknya kemaksiatan, ya, sampai digunduli sedikit ya banjir bandang datang. Karena itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman dan takwa. Dan untuk meningkatkan itu ya harus belajar. Iman itu apa? Takwa itu apa? Apa yang perlu saya tingkatkan? Nah, ada kajian tersendiri itu. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu juga penyelamat dari bencana. Jangan diam melihat perkara-perkara yang mungkar, harus bisa mengingatkan. Yang ketujuh, ad-dajjal. Dajjal. Kita belum perhatian penuh dengan ini. Padahal zaman Rasulullah 1500 tahun yang lalu, Rasulullah mengatakan, ya, tidak ada setelah terciptanya Nabi Adam sampai hari kiamat bahaya atau perkara yang lebih bahaya daripada Dajjal. Sehingga apa? Setiap nabi, setiap utusan Allah pada jauh ribuan tahun yang lalu, mereka tetap mengingatkan umatnya dengan bahayanya Dajjal. Taruhlah kita umat Rasulullah 1500 tahun yang lalu, kurang lebih Rasulullah terus menakut-nakuti supaya kita punya kehati-hatian, jangan sampai terpengaruh, terfitnah oleh Dajjal. Sementara ini mungkin kita bayangkan sekarang, koyoke durung iki, koyoke belum, begitu kan di benak kita. Karena menunggu siapa? Nabi Isa turun. Bukan, Dajjal itu justru sebelum Nabi Isa. Apa bahaya terbesarnya? Dikatakan kalau kita baca riwayatnya, akan ada mayoritas manusia katut Dajjal. Muslim, kecuali sedikit. Orang-orang yang mengerti solusi ini yang selamat di akhir zaman. Golongan Khawarij akan bergabung dengan Dajjal. Dajjal itu masuk ke semua daerah, semua tempat, kecuali Mekah, Madinah. Ketika dia masuk, hampir semua, hanya mungkin 1-2 orang yang nggak katut fitnahnya Dajjal. Apa yang dia bawa? Karomah bahasanya. Kalau bahasa sekarang, karomah. Iya, Dajjal itu masuk di suatu tempat, dia akan membuat tempat itu jadi subur. Dia akan bunuh orang, dia hidupkan lagi. Yang tidak taat, daerahnya, sawahnya jadi kering semua. Banyak itu riwayat sahih tentang Dajjal. Sehingga orang itu tidak bisa mengingkari bahwa orang ini pangeran, ini Allah, ini dan lain-lain. Fitnahnya besar. Yang menentang dia dibakar betul. Maka kata Rasulullah, nerakanya Dajjal adalah surganya Allah.
walaupun kita dalam benak kita kayaknya enggak sekarang kayaknya. Tapi bersiap itu perlu. Jangankan sekarang, dulu para sahabat bersiap. Takut sekali. Kata Khalifah Umar, Nabi menakut-nakuti kami tentang Dajjal seakan Dajjal ada di belakang kami itu. Jadi semua ketakutan. Padahal itu 1000, bagaimana sekarang? Dekat apa belum? Dekat. Jangan-jangan di kanan kiri kita ada Dajjal sudah. Kalau Dajjal sifat sudah di mana-mana. Saya bacakan terakhir itu. Apa solusinya? Mohon perlindungan kepada Allah dari buruknya dan fitnah Dajjal. Seperti doa sebelum salam. Min fitnatid Dajjal. Ini yang dicatat oleh para ulama. Menghafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Itu perlindungan. Lari dan menjauh dari Dajjal. Kalau betul datang kita harus pergi. Harus lari, harus jauh. Kalau tidak, umumnya orang terfitnah, katut Dajjal, kafir jadi Dajjal. Ngikuti Dajjal. Jadi kalau betul hari ini, besok datang kita harus lari. Lari ke tempat yang tidak ada Dajjal. Menyelamatkan diri. Membawa iman. Berbuat banyak amal kebaikan serta ketakwaan sebelum datangnya fitnah Dajjal itu. Ya, agar Allah memberikan keselamatan. Tawakal dan berdoa. Tawakal dan berdoa itu penguatan yang pertama. Ya, mungkin itu yang mampu kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga menambah kekuatan persaudaraan kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita. Saya masih batal. Tak putus sebentar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau